Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Darwadi ARCH. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua masuk surga. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Sa'labah bin Hatib yang zakatnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah bin Hatib dikisahkan sebagai seorang hamba yang zakatnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sa'labah bin Hatib adalah orang yang taat beribadah, rajin dalam mendirikan salat dan menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang menyebabkan zakat Sa'labah ditolak? Diketahui Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat muslim untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi ada saja yang mengingkari dan tidak menjalankan perintah itu, termasuk Sa'labah. Buku lembaran Kisah Mutiara Hikmah oleh Dian Erwanto menuliskan, Sa'labah dikenal sebagai orang yang memiliki kehidupan yang susah serta harta yang terbatas. Dia terkadang mengenakan pakaian secara bergantian bersama sang istri. Pada suatu hari, selepas Sa'labah melakukan salat, dia langsung keluar dari masjid tanpa berdoa terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Mengapa setelah salat engkau bersikap seperti orang munafik yang terburu-buru keluar masjid?" Kemudian Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, saya terburu-buru keluar karena saya dan istri saya hanya memiliki selembar pakaian yang sedang saya pakai ini. Jadi saya menggunakan pakaian ini sedangkan istri saya telanjang di rumah. Lalu saya menjumpainya untuk memakai pakaian ini untuk salat sedangkan saya telanjang. Oleh sebab itu, doakanlah saya agar dikaruniai harta melimpah." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Sa'labah, sesungguhnya harta yang sedikit yang disyukuri itu lebih baik daripada harta yang banyak yang tidak bersyukur." Ketika Sa'labah bertemu Rasulullah SAW, dia selalu meminta untuk didoakan agar menjadi orang kaya raya. Di suatu hari, Sa'labah datang lagi menghadap Rasulullah SAW untuk kedua kalinya dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar Allah melimpahkan harta kepadaku." Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau mempunyai teladan baik pada diri Rasulullah? Demi Allah, seandainya saya ingin mengubah gunung menjadi emas dan perak, niscaya itu akan terjadi." Rasulullah SAW menolak permintaan Sa'labah untuk didoakan. Rasulullah berharap dia bisa mensyukuri atas rezeki yang dimilikinya. Pada hari berikutnya, Sa'labah kembali mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar dikaruniai harta melimpah. Demi Zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi, maka karuniakanlah harta kepadaku. Pasti akan aku memberikan hak-hak kepada yang berhak." Kemudian Rasulullah SAW bersedia mendoakan Sa'labah agar diberikan harta yang melimpah. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan sepasang kambing yang pada akhirnya berkembang sangat pesat. Kambing yang diberikan Rasulullah SAW diberkahi Allah Subhanahu wa taala
sehingga berbeda dengan kambing-kambing lainnya. Kambing ini layaknya ulat yang berkembang biak secara pesat dan banyak dalam waktu yang singkat. Dari hasil pengembangbiakan itu, seluruh kota penuh dengan kambing Sa'labah. Dia pun kemudian berpindah ke kota lainnya karena kambing-kambing yang terus berkembang biak. Sa'labah juga bermukim di desa agar memiliki cukup ruang untuk berternak kambing. Semakin hari kambing-kambing milik Sa'labah semakin banyak. Dia pun mulai sibuk dengan kegiatan barunya. Saking sibuknya, Sa'labah seringkali tidak mengikuti majelis dan sholat berjamaah. Lama-kelamaan Sa'labah hanya datang ke masjid seketika sholat Jumat, yang pada akhirnya dia benar-benar tidak lagi datang ke masjid untuk sholat. Pada suatu hari, Rasulullah SAW teringat kepada Sa'labah. Beliau bertanya kepada para sahabat, apa yang dikerjakan Sa'labah? Para sahabat menjawab, dia memelihara kambing yang banyaknya memenuhi desa, ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, celakalah Sa'labah. Kemudian Allah memerintahkan zakat. Maka Rasulullah SAW mengutus 2 orang untuk memungut harta zakat. 2 orang itu disambut baik oleh masyarakat yang hendak memberikan zakatnya. Mereka juga bertemu dengan Sa'labah dan meminta zakatnya. Namun Sa'labah tidak bersedia memberikan zakat, dia malah menghina. Sa'labah berkata, ini tidak lain adalah upeti. Kalian pulanglah agar saya bisa mempertimbangkannya lagi. Ketika mereka berdua pulang kepada Rasulullah SAW, sebelum mereka berdua bercerita, Rasulullah SAW bersabda, celakalah Sa'labah. Kemudian Allah menurunkan wahyu yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75-76, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Saat Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang lelaki yang merupakan kerabat Sa'labah yang mendengarkan. Dia pun segera pulang untuk menemui Sa'labah dan berkata, celakalah engkau Sa'labah, sebab Allah telah menurunkan ayat yang telah mengatakan seperti itu. Setelah Sa'labah mendengarkan itu, dia segera pergi untuk menemui Rasulullah SAW dengan membawa zakatnya. Namun Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu. Pada saat itu juga Sa'labah menaburkan tanah ke atas kepalanya sebagai penyesalannya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, itu karena perbuatanmu sendiri, sebab aku telah memerintahkanmu, akan tetapi engkau tidak bersedia mematuhiku. Ketika Rasulullah SAW wafat, Sa'labah datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, terimalah zakatku ini. Namun Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya dan berkata, Rasulullah SAW tidak bersedia menerima darimu, bagaimana mungkin aku akan menerimanya? Pada masa Khalifah Sayyidina Umar, Sa'labah datang lagi untuk membawa zakatnya dan berkata,
terimalah zakatku ini." Sayyidina Umar pun menjawab, beliau berdua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya darimu. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Kemudian di masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman, dia kembali datang untuk memberikan zakatnya dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Sayyidina Utsman juga menjawab, beliau tidak bersedia menerima zakat darimu. Bagaimana mungkin aku akan menerimanya? Beliau pun menolaknya. Sampai saat Sa'labah meninggal dunia pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, zakatnya belum juga diterima. Wallahu a'lam bishawab.